pada ujungnya kok, jadi Kristen itu agamanya Yesus atau Paulus? Karena tadi kan salah tadi antara Paus dengan Paulus gitu. Ya. Kalau kita melihat dari sisi kacamata akademis ya, artinya yang kita lihat langsung ke dalam dokumen kitab mereka sendiri gitu. Oke. Bisa dikatakan atau bahkan banyak akademisi yang mengatakan Kristen itu ya sebenarnya agama Paulus. Oke. Terus juga kalau kita perhatikan dari sisi teologinya orang Kristen sekarang dibandingkan dengan yang dianggap sebagai perkataan Yesus di dalam kitab mereka sendiri, ya Kristen sekarang itu sebenarnya mengikuti pemikiran Paulus. Ya kan tadi gue ceritakan, Kristen yang memang awal itu adalah Kristen yang sukses. Itu adalah Kristen yang mengikuti pemikiran Paulus. Dari pemikiran Paulus itu kan juga akhirnya juga dimodifikasi sama gereja. Perubahan. Ya, dimodifikasi sama gereja. Sampai akhirnya menjadi punya doktrin Trinitas gitu loh. Yang seharusnya tadi ada beberapa. Ya, kalau Paulus sendiri membaca tulisan-tulisan Paulus di dalam ke-13 suratnya itu, walaupun yang 6 dianggap bermasalah, Paulus sendiri tidak pernah mengajarkan konsep Trinitas. Sama sekali. Sama sekali. Yesus apalagi gitu. Nah, kalau yang Paulus itu memang dia seperti menjunjung tinggi Yesus sebagai sosok yang sudah sangat berjasa menebus dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib. Kan akidah itu yang diteruskan oleh Kristen sampai sekarang. Baik yang Katolik, Protestan, pokoknya yang Trinitarian lah. Ya meskipun konteksnya itu kan berjasanya kan. Iya. Terus di dalam tulisan-tulisan Paulus juga sebenarnya itu maknanya bisa dikatakan ambigu. Ambigu artinya bisa bermakna ganda gitu. Ya. Berikutnya ada juga idiom-idiom yang biasa dipakai oleh Paulus itu yang disalah artikan atau disalah terjemahkan. Jadi seolah-olah Paulus ini menganggap Yesus sebagai Tuhan gitu. Ya, kalau kita baca, jangan kita baca terjemahan ya. Kalau kita baca terjemahan, ditulisnya diterjemahin Tuhan Yesus. Terjemahannya Tuhan Yesus. Tapi kalau dari kita kata aslinya, Paulus ini sebenarnya tidak pernah menyebut Yesus sebagai Theos gitu loh. Tapi selalu menggunakan kata kurios. Kata kurios memang bisa dua arti. Bisa digunakan untuk manusia sebagai Tuhan, bisa juga digunakan sebagai Tuhan tapi dalam konotasinya ke Tuhan gitu. Kayak kata Gusti lah. Iya. Ya, Gusti Pangeran, Gusti Allah itu juga kan bisa kedua-duanya. Tapi ketika menjadi bahasa terjemahan, setiap ada kata kurios untuk Yesus selalu diterjemahkan dengan Tuhan. Mungkin zaman dulu kata Tuhan dan kata Tuhan dulu maknanya sama. Tapi kalau sekarang gimana? Itu sangat menyambung dengan podcast kita sebelumnya yang ada kata teks Tuhan menjadi Tuhan itu ya. Nah itu. Jadi yang dulu mungkin artinya sebenarnya untuk Tuhan, tapi yang sekarang karena maknanya sudah berbeda, tapi kok masih pakai kata Tuhan. Itulah yang menjadi rancu. Ya. Seperti kalau kata dalam bahasa Inggris Lord. Ya, Lord bisa ditujukan kepada Tuhan tanah, juga bisa ditujukan kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu yang menjadi jadi pemicu perbedaan makna itulah. Ya. Kalau menurut saya sendiri yang saya baca di dalam semua tulisan Paulus tidak pernah menyebut Yesus sebagai Theos. Tapi ada terjemahan beberapa ayat yang oleh penerjemah seolah-olah itu untuk Yesus gitu sebutan Theosnya. Karena ada kata ganti kedua iya gitu. Iya itu kata ganti keberapa? Iya itu kan kamu, kalian, iya berarti ketiga ya. Kata ganti ketiga itu dianggap sebagai Yesus gitu. Padahal maksudnya Paulus itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tapi kalau misal sahabat rukun penasaran yang non Muslim, silakan dieksplor kembali ya. Ada di channel saya udah pernah saya bahas itulah. Nah jadi dari tulisan-tulisan Paulus itu mengatakan bahwa kepala daripada istri itu adalah suami. Ya, pasti. Atau laki-laki. Ya. Kepala dari laki-laki adalah Kristus. Kepala dari Kristus adalah Bapa. Kalau begini setara nggak Yesus sama Bapa? Beda. Tidak setara kan? Ya. Berarti kan ada hierarki ini. Ya.
Bapak Gereja kedua, Bapak Gereja di abad kedua, Tertullianus juga mengatakan Yesus dan Bapa ini pribadi yang berbeda, tapi satu hakikat, tapi tidak setara. Oke. Di abad keempat baru dirubah oleh Athanasius, Yesus dan Bapa setara. Co-equal and co-eternal gitu. Iya, 3 kepribadian ada perubahan nih, dan ada perubahan. 1 kesatuan, ya. Gitu bahasanya. Oke, sekarang kalau ditanyakan Kristen itu agamanya Yesus atau agamanya Paulus? Kalau kita baca 4 gospel, berdasarkan teks yang ada di 4 gospel, Yesus nggak pernah menyebut kata Kristen. Yesus juga nggak pernah mengajarkan akidah yang diikuti oleh orang Kristen sekarang. Kan kalau kita baca kan Yesus ini kan sebagai orang Yahudi. Orang Yahudi yang berani mengatakan bahwa dia tidak meniadakan hukum Taurat. Ya kan? Dia dianggapnya menggenapi. Dia bilangnya gini, jangan kamu menyangka aku meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Lebih mudah langit dan bumi runtuh dibandingkan dengan 1 iota dari hukum Taurat itu dihilangkan. Ini yang dianggap kata-kata Yesus nih, di Matius 5:17 nih. Yeah. Kemudian Yesus ketika ditanya sama ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, apa hukum yang utama? Hukum yang utama dijawab oleh Yesus di dalam 4 gospel itu, di Markus 12:29. Yesus mengulang perkataan Musa di Ulangan 6 ayat 4 di Perjanjian Lama. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus mengulang perkataan Musa. Terus Yesus juga bilang sama bangsa Israel, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk kerajaan sorga. Itu perkataan yang dianggap perkataan Yesus. Di Perjanjian Lama ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa basuhlah, hapuslah jauhkan perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku. Yeah. Berhentilah berbuat jahat, belajar berbuat baik, kendalikan orang kejam, bela hak anak-anak orang yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Baiklah, marilah kita berperkara firman Tuhan gitu. Seandainya dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Seandainya dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Jadi kalau orang bertobat, dosanya diampunin gitu. Walaupun merah seperti kirmizi bisa menjadi putih seperti salju. Yesus bilang, kalau kamu nggak bertobat, kamu tidak masuk kerajaan sorga. Sejalan kan? Sejalan. Bertobat. Sejalan kan? Terus Yesus juga ngomong ke bangsa Israel, kalian harus mengikuti ajaran orang Farisi. Yang diajarkan orang Farisi apa? Ya Taurat gitu. Karena orang Farisi sudah menduduki kursi Musa. Kamu harus ikutin ajarannya, tapi kamu jangan ikuti kelakuannya. Karena mereka mengajarkan tapi tidak melakukannya. Nah, yang dikritik sama Yesus orang Farisinya, bukan Tauratnya. Tauratnya tetap harus diikutin. Gitu. Tapi ketika kita baca tulisan-tulisan Paulus ngomong gini, kalian orang Yahudi tetap harus hidup di bawah hukum Taurat. Kalian yang bukan orang Yahudi, kalian nggak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa? Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kalian. Beda apa sama? Beda. Paulus juga bilang, dosanya Adam dan Hawa itu, yang dilakukan pertama kali oleh seorang Hawa, dosanya mereka tuh sudah menjalar kepada setiap manusia. Jadi manusia sudah punya dosa waris gitu. Ya, dosa waris ini yang membuat manusia tidak bisa bersatu kembali dengan Tuhan. Karena tidak bisa bersatu lagi, makanya Tuhan harus turun menjadi manusia untuk menebus dosa manusia itu. Sama nggak dengan ajaran Yesus? Beda kan? Iya. Nah, jadi kalau begitu, yang diimani dan dijalankan oleh orang Kristen sekarang kan yang mengikuti pemikiran Paulus. Iya. Sedangkan Yesus sendiri nggak pernah ngajarin Kristen. Yang Yesus ajarin apa? Sama seperti yang diajarin oleh Nabi Musa. Iya. Kembali ke hukum Taurat. Nah, tapi kalau ngelihat sunnahnya Yesus di 4 gospel, sunnah nih, kita bilangnya sunnah nih. Perilaku, kegiatan, sehari-hari, aktiviti. Nah, Yesus doanya sujud. Iya. Yesus disunat. Yesus puasa. Yesus nggak makan babi. Yesus yang diceritakan disalib di kitabnya orang Kristen, disalib kemudian jenazahnya dikafanin. Oke, mungkin ada orang bilang, oh itu tradisi. Atau budaya orang Yahudi, tradisi. Oke. Tradisi kan pasti ada asal-usulnya. Iya. Dari mana?
bisa jadi tradisi itu berasal dari perintah yang memberikan wahyu gitu loh. Kan itu bisa jadi tadinya tuh awalnya adalah ajaran dari Tuhan Yang Maha Esa kepada nabinya yang diajarkan kepada kaumnya atau umatnya yang diteruskan selama berabad-abad menjadi tradisi. Dianggapnya tradisi. Sekarang pertanyaannya, umat agama apa yang disunat, menjalankan puasa, tradisi itu? Ya, yang disunat, puasa, nggak makan babi, terus kemudian doanya sujud, kemudian kalau mati dikafani. Coba tanya AI aja, ChatGPT coba kayaknya tanya. Udah bisa jawab langsung. Ya kan? Iya. Kan malah kita yang ngejalanin. Berarti boleh dikatakan kita ini yang mengikuti sunnah Yesus di Bible. Betul kan? Iya. Cuman, ya, sunnah yang dianggap dilakukan oleh Yesus di dalam kitab sucinya orang Kristen, ini yang mengikuti daripada hukum dan perintah dari Nabi Musa, kan yang kita pahami sekarang itu adalah syariat Nabi Musa, syariat Nabi Daud, syariat Nabi Isa, ini yang sudah disempurnakan dalam syariat Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Iya. Ya kan? Kalau kita melakukan sesuatu yang sama dengan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, ya, berarti kemungkinan besar Islam itu agama baru atau agama yang sebenarnya udah lama? Sudah lama. Sudah lama. Karena yang kita lakukan tidak jauh berbeda dengan Nabi Musa. Iya. Yang kita lakukan tidak jauh beda dengan Nabi Isa. Nabi Ibrahim bahkan. Nabi Ibrahim malah sekalipun kan. Dari sunat itu kan udah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim. Berarti Islam ini agama lama atau agama baru? Gitu. Nah itu menjawab tuh. Apakah membuat baru kan Nabi kita gitu, membuat agama baru yang mencatut-catut dari Injil, ataukah sebagai penyempurna sebenarnya di sini sudah clear ya. Sekarang kita mundur lagi nih sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Di kitabnya Yahudi juga ada Abraham sunat. Anak-anaknya pun semuanya sunat. Ya kan, bahkan dikatakan kalau yang nggak sunat harus istilahnya dibasmi gitu. Dari mulai Nabi Ibrahim alaihissalam ke Nabi Musa alaihissalam dengan hukum Tauratnya, kita juga mengenal kan, seperti kayak 10 perintah Allah. Di Quran ada nggak? Ada. Malah udah ditambahin lagi, 100 ada. Dari 10 jadi 100 gitu. Di dalam yang disebut dengan tradisi itu, yang sebenarnya masuk ke dalam hukumnya orang Yahudi, kita juga tahu, kita nggak boleh riba. Ya, yang perempuan pakai kerudung, terus lebih clear ya dan lebih tegas ya di situ ya. Terus masalah makanan, diet kan, terus masalah mahram nggak mahram gitu kan, ada hukum seperti itu gitu, ada hukum rajam dan segala macam. Itu yang kita sekarang tahu di dalam Islam ada, dari dulu sudah ada. Terus kita dibilang agama baru gitu, gimana? Yang baru kan hanya syariat yang baru, syariatnya yang baru. Syariatnya diperbaharui atau disempurnakan setelah 3 syariat sebelumnya diturunkan hanya untuk satu bangsa. Iya, satu kaum. Yang terakhir ini yang sudah disempurnakan untuk semua manusia. Gitu. Terus mau dibilang agama baru? Gimana itu? Nah, merubah perspektif nih ya, harus clear ya. Iya, oke, secara institusi bisa dikatakan dari kalangan akademis juga Islam itu agama yang baru timbul di abad ke-7. Tapi apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan dalam Islam, ini kan semuanya sudah ada dari kita kembali sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan sampai Nabi Adam alaihissalam. Secara apa? Secara akidah. Akidahnya tidak berubah gitu. Nggak berubah dari la ilaha illallah itu nggak berubah sampai Nabi Muhammad SAW. Berarti agama baru, agama lama? Sangat lama justru. Sangat lama justru bisa dikatakan agama dari zaman Nabi Adam alaihissalam gitu. Yang berubah apanya? Cuman syariatnya doang. Gitu. Bukan berubah sih, lebih tepatnya disempurnakan tadi. Iya. Berubah dari yang belum disempurnakan karena hanya khusus untuk satu bangsa aja. Ini untuk keseluruhan. Berubah untuk menjadi sempurna untuk seluruh manusia. Berarti kan bukan agama baru harusnya. Ya. Dengan nama Islam itu mungkin karena itu dari bahasa Arab, mungkin tidak familiar dengan bangsa-bangsa yang sebelumnya menerima syariatnya gitu. Itu masalah bahasanya aja. Dan itu pun sebagai penyempurnanya tadi gitu. Sedangkan kalau kita perhatikan apa yang kita lakukan, apa yang kita dalam ibadah kita sama.
atau paling tidak mirip dengan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus dalam Bible. Mirip dengan apa yang dilakukan bangsa Israel sebelumnya sampai ke Nabi Musa alaihissalam. Bahkan mirip sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Keren.